Menonton film dokumenter adalah cara yang baik untuk bersantai sambil mempelajari fakta tentang subjek pilihan Anda. Namun beberapa film dokumenter dianggap mengganggu karena pokok bahasanya yang kontroversial dan beberapa bahkan telah dilarang oleh pemerintah tertentu di seluruh dunia. Nomor 10. Marwan Kal, yang juga dikenal sebagai Village of the Dolls, adalah sebuah film dokumenter yang disutradarai oleh Robert Zemeckis, dan film ini menceritakan kehidupan serta karya Mark Hogancamp, pencipta sebuah kota fiksi yang menjadi asal nama dokumenter tersebut. Penciptaan kota ini merupakan hasil dari trauma yang dialami Hogancamp pada tahun 2000 saat ia berada di sebuah bar bernama Anchorage di Kingston, New York. Saat berada di sana, ia minum terlalu banyak dan mulai berbicara dengan sekelompok 5 pria. Namun, percakapan itu segera memburuk. Hogancamp mengakui kepada mereka bahwa ia suka mengenakan pakaian wanita, sesuatu yang sangat membuat kelompok itu tersinggung. Tak lama setelah ia mengungkapkan hal itu, kelima pria tersebut langsung mengelilinginya dan mulai menyerangnya. Ia mengalami pemukulan berat yang membuatnya tak sadarkan diri, dan ia segera dilarikan ke rumah sakit terdekat setelah polisi dipanggil. Ketika akhirnya ia sadar, ia mengira saat itu adalah tahun 1984, dan ia sama sekali tidak ingat apa yang terjadi malam itu. Ketika seorang pria tak dikenal menyadari bahwa Hogancamp sudah sadar, ia mengunjunginya dan bertanya apakah ia tahu tahun berapa saat itu. Dan saat itulah Hogancamp menjawab bahwa saat itu tahun 1984 dan ia yakin sedang berada di rumah sakit di Ibiza. Ia diberitahu bahwa penyerangan itu membuatnya koma dan sekarang sudah tahun 2000, serta ia telah tidak sadarkan diri selama 9 hari saja. Seorang dokter kemudian menjelaskan apa yang telah terjadi dan bahwa ia beruntung masih hidup setelah diserang oleh para pria itu. Ia langsung memaafkan para penyerangnya, tetapi tidak menyadari dampak jangka panjang yang akan ditimbulkan oleh trauma itu padanya. Dokter itu bahkan mengatakan bahwa ia akan berpikir 2 kali untuk memaafkan kelompok tersebut jika ia tahu apa yang telah mereka lakukan padanya. Ia tetap dirawat di rumah sakit selama 40 hari lagi dan setelah asuransinya habis, ia dipulangkan ke rumah. Ia harus menjalani terapi fisik selama 12 bulan dan ia merasa marah karena harus belajar berjalan lagi karena ia mengalami kerusakan otak akibat serangan itu. Asuransi untuk terapinya juga habis dan berkat agen asuransi yang arogan yang memberitahunya tentang hal ini, Hogancamp mulai membenci semua pria. Ia membutuhkan pelampiasan untuk emosinya dan sisi artistiknya. Jadi ia mulai membuat sebuah kota miniatur di halaman belakang rumahnya. Ia menamainya Marwenkal, sebuah kota di Belgia pada masa Perang Dunia Kedua yang sebenarnya tidak pernah ada. Ia menggunakan kayu, paku, sekrup, dan jendela untuk membangunnya. Bahkan ia juga membuat sebuah bar yang menyajikan minuman yang ia buat dari pecahan kaca. Kemudian ia membuat sebuah bank, kedai es krim, pompa bensin, dan pemakaman. Dan selanjutnya ia mulai mengisi kota itu dengan figur miniatur yang akan memerankan skenario apapun yang bisa ia bayangkan. Dan pada dasarnya ia telah menciptakan kehidupan kedua untuk dirinya sendiri karena ia hanya memiliki sedikit kenangan tentang hidupnya sebelum serangan itu. Tak lama kemudian perang pun pecah dan suasana adegan-adegan itu menjadi jauh lebih mengganggu. Dia akan mengambil foto artistik dari adegan pertempuran dan akibatnya. Dan dia cukup berbakat untuk membuatnya tampak nyata. Dia bahkan merekonstruksi serangan yang telah terjadi, tetapi memastikan bahwa skenarionya berjalan berbeda dengan kelima pria itu mendapatkan apa yang pantas mereka terima. Dia kemudian mengakui bahwa dia sering merekonstruksi skenario ini karena dia tahu dia tidak akan pernah bisa membalas para penyerangnya di kehidupan nyata. Foto-fotonya akhirnya ditemukan oleh seorang fotografer bernama David Nogel yang kemudian menghubungi majalah Esopus untuk membagikan kisah Hogancamp. Setelah itu, film dokumenter Marwenkal pun dibuat dan dia menjadi seniman yang diakui. Nomor 9. Film dokumenter The King of Kong: A Fistful of Quarters mengangkat topik yang sangat tidak terduga, yaitu video game. Ini adalah industri yang telah mengguncang dunia, menghasilkan miliaran dolar setiap tahunnya. Namun film ini mengikuti 2 gamer tertentu dan persaingan sengit di antara mereka. Pada tahun 1980-an, gamer Steve Wipp adalah seorang insinyur, tetapi dia sedang mengalami masa sulit dan menganggur. Billy Mitchell menjalankan sebuah restoran, dan kedua pria ini memiliki hasrat yang sama untuk meraih skor tertinggi sepanjang masa di video game Donkey Kong. Film dokumenter ini dibuat oleh Seth Gordon dan dirilis pada tahun 2007, dan sebagian besar mengikuti Wipp serta usahanya untuk memecahkan skor tertinggi dalam permainan tersebut. Pada saat itu, Mitchell adalah pemegang rekor, tetapi Wipp sangat bertekad untuk menggesernya. Untuk melakukan hal ini, dia membeli mesin arcade Donkey Kong dan menaruhnya di rumahnya di Redmond, Washington.
Kemudian, dia mulai menganalisis pola-pola dalam permainan dan mencari cara untuk memanfaatkannya sambil terus melatih kemampuannya dalam bermain. Pada tahun 2003, dia berhasil meraih skor 947.200, mengalahkan skor tertinggi sebelumnya milik Mitchell. Dia merekam sesi permainannya di kaset VHS dan mengirimkannya ke Twin Galaxies, penyedia resmi skor tertinggi permainan untuk Guinness World Records. Dengan rekor baru yang telah diamankan, dia menjadi selebritas lokal di Seattle dan tak lama kemudian dia mengalahkan skor tertingginya sendiri dengan mengumpulkan lebih dari 1 juta poin dalam permainan. Pertama kalinya hal ini pernah terjadi. Mitchell tidak menerima hal ini dengan baik dan Twin Galaxy setuju untuk mengirim seorang wasit ke rumah Whip untuk memeriksa kabinet permainannya. Ketika diketahui bahwa papan permainan tersebut disuplai oleh Roy Shield, seorang gamer yang memegang rekor untuk Missile Command, dan yang rekornya dicabut karena keluhan dari Mitchell, rekor Whip pun dibatalkan. Diduga bahwa Shield telah memanipulasi papan permainan tersebut untuk membalas dendam kepada Mitchell, dan karena rekor tersebut dikirimkan melalui kaset VHS, kejayaannya pun hanya berlangsung singkat. Namun Whip tidak menyerah. Dia mengikuti sebuah turnamen dengan tujuan meraih rekornya di depan wasit Twin Galaxies, dan Mitchell menolak tawarannya untuk bertanding secara langsung. Meskipun salah satu teman Mitchell berusaha mengalihkan perhatiannya dengan mengumpulkan kerumunan di mesinnya, Whip sekali lagi berhasil memecahkan rekor dan berhasil mencapai kill screen terakhir permainan. Mitchell kemudian merekam dirinya sendiri saat meraih skor yang lebih tinggi lagi, dan rekaman tersebut diputar untuk para wasit. Mitchell diberikan gelar tersebut meskipun kepala wasit memperhatikan skornya kadang-kadang melonjak lebih tinggi. Dan ketika Whip meminta untuk melihat rekamannya, permintaannya ditolak. Rekor Mitchell diterima oleh Guinness World Records yang mengadakan turnamen di Hollywood, Florida, kota asal Mitchell. Dia kembali menolak untuk berhadapan langsung dengan Whip, tetapi Whip akhirnya berhasil mengalahkan skornya, mencetak 1.049.100 poin yang belum pernah terlihat sebelumnya. Hingga hari ini, reputasi Mitchell sebagai seorang gamer tetap tercoreng, karena kebanyakan orang percaya dia menggunakan taktik licik untuk mendapatkan skor tingginya. Namun dia menyangkal melakukan kesalahan meskipun bukti pada rekaman VHS-nya sangat jelas. Nomor 8. Banyak orang mengenang aktor Alex Winter karena perannya sebagai bintang utama dalam Bill and Ted's Excellent Adventure, di mana ia tampil bersama Keanu Reeves sebagai seorang siswa SMA yang lebih suka bermain gitar daripada mengerjakan PR. Namun tidak banyak orang yang tahu bahwa dia juga menyutradarai sebuah film dokumenter berjudul The Panama Papers. Film ini menceritakan tentang kebocoran data besar yang terjadi pada 3 April 2016 dan mengungkap skandal korupsi besar yang sebelumnya tidak diketahui dunia. Sebanyak 2,6 terabyte informasi bocor dan di dalamnya terdapat data klien pengacara dari lebih dari 200.000 rekening lepas pantai. Beberapa dokumen yang bocor berasal dari tahun 1970-an dan semuanya memiliki kesamaan. Akun-akun tersebut dibuat oleh firma hukum asal Panama yang dikenal dengan nama Mossack Fonseca. Dan setelah informasi tersebut dicuri, data itu dimasukkan ke dalam sebuah basis data yang bisa diakses dan dicari oleh siapa saja, sehingga para pemilik akun berada dalam situasi sulit karena informasi pribadi mereka kini tersedia untuk dilihat semua orang. Berkat kebocoran informasi pribadi tersebut, beberapa orang dituntut setelah diketahui bahwa mereka korup, termasuk Jan Marsalik, yang terlibat dengan intelijen Rusia, dan Harold von der Goltz, seorang individu yang telah melakukan penipuan di beberapa negara di seluruh dunia. Kemudian ditemukan bahwa beberapa perusahaan cangkang di bawah Mossack Fonseca digunakan untuk penipuan dan korupsi, penghindaran pajak, serta penghindaran sanksi internasional. Orang-orang mulai menuntut agar nama pemberi informasi tersebut diungkapkan, namun hingga hari ini identitasnya masih belum diketahui. Namun dia mengungkapkan bahwa dia membocorkan informasi tersebut karena keyakinannya bahwa kekayaan dunia tidak seimbang. Begitu dia melihat informasi dalam dokumen-dokumen ini, dia tahu bahwa penipuan internasional sedang dilakukan dalam skala besar, dan dia memutuskan untuk melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Dokumen-dokumen tersebut dikirimkan kepada seorang jurnalis bernama Bastian Obermeier dan dipublikasikan di situs web International Consortium of Investigative Journalists. Setelah dokumen-dokumen tersebut dirilis, mereka dijuluki Panama Papers, yang tidak disukai oleh pemerintah Panama karena mereka percaya nama itu akan mencoreng reputasi negara tersebut. Nama-nama direktur dari 214.000 perusahaan cangkang dipublikasikan, yang semuanya telah dibantu oleh Mossack Fonseca. Catatan keuangan mereka terbongkar ke seluruh dunia, dan di Uruguay, 5 orang segera ditangkap setelah kebocoran tersebut mengungkap bahwa mereka telah melakukan pencucian uang.
Seorang pengacara yang berbasis di Swiss dituduh menggunakan uang kliennya secara tidak semestinya dan membantu orang-orang berkuasa di negara itu, termasuk keluarga kerajaan Qatar, serta menyembunyikan penghasilan mereka yang sebenarnya dari pihak berwenang. Juga ditemukan bahwa firma hukum tersebut memiliki hubungan dengan politisi tingkat tinggi, selebritas, dan pengusaha kaya. Terungkap bahwa banyak dari tokoh terkenal ini telah menyembunyikan penghasilan tambahan untuk menghindari pembayaran pajak. Ini termasuk kepala negara dari Uni Emirat Arab, Ukraina, Arab Saudi, Argentina, dan Islandia. Pejabat dari sebanyak 40 negara terlibat dan nama-nama mereka dirilis bersama dengan catatan keuangan mereka. Hasil dari kebocoran besar-besaran ini adalah penyelidikan global yang mengubah iklim keuangan dan politik di seluruh dunia. Pada tahun 2026, lebih dari 2 miliar dalam bentuk pajak berhasil dipulihkan dari individu-individu yang disebutkan dalam dokumen tersebut. Dan banyak orang diadili atas tuduhan pencucian uang, penggelapan pajak, korupsi, dan penipuan. Sang pelapor tanpa diragukan lagi telah mencapai apa yang ingin ia lakukan, dan masyarakat menjadi sadar betapa banyak korupsi yang terjadi di dunia tanpa sepengetahuan mereka. Nomor 7. TikTok adalah platform jejaring sosial yang telah menggemparkan dunia. Namun berkat film dokumenter Dancing with the Devil, kita sekarang tahu bahwa ada sisi gelap dari TikTok, sesuatu yang tidak pernah diduga oleh sebagian besar penggunanya. Film ini berfokus pada sekelompok penari TikTok yang memutuskan untuk bergabung dengan sebuah perusahaan manajemen bernama 7M. Namun banyak dari para penari tersebut tidak mengetahui bahwa 7M juga merupakan sebuah gereja bernama Shekinah Church, yang hanya mengizinkan anggota undangan untuk bergabung dalam jemaat mereka dan dipimpin oleh seorang pendeta bernama Robert Sin. Film dokumenter yang disutradarai oleh Derek Donin ini pertama kali memperkenalkan Winking Sisters, Miranda dan Melanie. Bermimpi untuk menjadi penari suatu hari nanti. Dan setelah mendapatkan banyak pengalaman, mereka memutuskan untuk menggunakan TikTok sebagai platform pilihan mereka. Dan mereka berhasil mendapatkan 3,3 juta pengikut, serta berada di jalur menuju kesuksesan. Penari lain, Kevin Davis, juga memiliki ambisi besar. Namun, ia sedang mengalami kesulitan keuangan dan tinggal di dalam mobilnya. Ketika ia mulai mengunggah video ke TikTok, ia tiba-tiba menyadari bahwa ia bisa menghasilkan pendapatan untuk dirinya sendiri sambil membagikan bakatnya kepada dunia. Sin juga menyadari hal yang sama dan mulai merekrut penari ke 7M. Ketika mereka mendaftar, Sin mulai mengelola kerjasama merek mereka dan menyediakan akomodasi yang terjangkau untuk mereka. Dia juga menyediakan tempat bagi mereka untuk membuat video, tetapi pada saat yang sama, dia mendorong mereka untuk bergabung dengan gereja Shekinah. Mereka diminta untuk menghadiri kebaktian gereja, menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan, tetapi pada saat yang sama, mereka juga diminta untuk mengabdikan diri kepada Sin, karena menurutnya, dia adalah seorang hamba Tuhan. Tak lama kemudian, Sin telah masuk terlalu jauh ke dalam kehidupan para penari gereja, dan mereka pun dilarang untuk menghubungi teman dan keluarga di luar. Perilaku seperti ini memang khas dalam sebuah sekte, dan tak lama kemudian, gereja itu mulai dicap sebagai sekte. Anggota dan mantan anggota mulai mengungkapkan kebenaran di balik gereja tersebut, menyatakan bahwa Sin telah bertindak tidak pantas terhadap mereka dalam beberapa kesempatan, tuduhan yang langsung ia bantah. Orang tua Melanie dan Miranda menuduh gereja telah mencuci otak Miranda setelah Melanie keluar dari kelompok itu, dan setelah Melanie memutuskan semua hubungan dengan mereka. Akhirnya dia setuju untuk bertemu dengan mereka, dan diharapkan keluarga itu akan bersatu kembali, namun kenyataannya tidak demikian. Sebaliknya, dia menyiarkan langsung pertemuan itu kepada jutaan pengikutnya dan melakukan segala cara untuk menggambarkan orang tuanya sebagai masalah dalam hidupnya, bukan sekte yang dia ikuti, yang juga biasanya terjadi dalam kasus-kasus seperti ini. Sejak saat itu, semakin banyak mantan anggota 7M yang angkat bicara menentang Sin dan gerejanya, dan semakin banyak tuduhan seperti perdagangan manusia yang diarahkan kepada Sin dan beberapa pengikutnya. Gereja tersebut masih beroperasi hingga hari ini. Tetapi berkat pengungkapan ini, gereja tersebut berada di bawah pengawasan keuangan dan hukum yang ketat, dan beberapa mantan anggota telah mengajukan gugatan terhadap sekte tersebut. Nomor 6. Hilangnya Amy Lynn Bradley sering disebut sebagai salah satu kasus hilangnya orang di laut yang paling membingungkan di zaman modern. Dan film dokumenter Amy Bradley is Missing mencoba mengungkap kasusnya, tetapi banyak pertanyaan yang masih belum terjawab. Pada bulan Maret 1988, Amy berusia 23 tahun dan tinggal di Chesterfield County, Virginia. Masa depannya tampak cerah karena dia telah lulus dari sebuah perguruan tinggi di Longwood dan berencana untuk mengejar karir sebagai konsultan komputer. Rencana-rencana ini ditunda sementara waktu karena dia dan keluarganya memutuskan untuk pergi naik kapal pesiar bersama.
Mereka naik ke kapal pesiar Rhapsody of the Seas yang dimiliki oleh Royal Caribbean dan menuju ke Curaçao. Sekitar pukul 5.20 pada tanggal 24 Maret tahun itu, ayah Amy, Ron, terbangun dan memutuskan untuk mengecek keadaan Amy dan saudara laki-lakinya, Brett. Dia melihat bahwa Amy sedang tidur di kursi santai di balkon kabin mereka dan dia kembali tidur. Beberapa laporan menyatakan bahwa pintu balkon terbuka, tetapi Ron bersikeras bahwa pintu itu tertutup saat dia memeriksanya. Dia terbangun lagi pada pukul 6 pagi dan kali ini Amy sudah tidak terlihat dimanapun. Dia memperhatikan bahwa korek api dan rokoknya juga hilang, dan dia mulai khawatir karena Amy tidak pernah pergi tanpa memberitahu orang tuanya kemana dia akan pergi. Dia mencari di area kapal tempat dia pikir Amy mungkin berada, tapi tidak berhasil. Jadi dia membangunkan anggota keluarga lainnya untuk memberitahu bahwa dia tidak bisa menemukan Amy dimanapun. 3 orang memberitahu polisi bahwa mereka melihat Amy di dek atas kapal bersama seorang anggota band yang bermain di kapal, Alistair Douglas, sekitar pukul 5.40 pagi. Mereka menambahkan bahwa Alistair Douglas memberikan Amy segelas minuman berwarna gelap yang kemudian diduga diminum oleh Amy. Douglas terlihat berjalan turun dari dek atas sendirian pada pukul 6 pagi. Setelah Amy dilaporkan hilang kepada staf kapal, mereka mengumumkan agar Amy datang ke meja purser sekitar pukul 7.50. Pada pukul 1 siang, seluruh kapal telah dicari dengan bantuan staf, tetapi masih belum ada tanda-tanda Amy. Staf kapal sejak saat itu telah dikritik karena mereka menunda pencarian dan mungkin telah membuang-buang waktu ketika Amy mungkin masih bisa ditemukan. Anehnya, Douglas mengatakan kepada Brett bahwa ia menyesal mendengar tentang hilangnya saudara perempuannya, tetapi ia membuat pernyataan ini sebelum pengumuman dibuat, yang membuat banyak orang merasa curiga. Dia kemudian lulus tes poligraf dan terlihat tersenyum serta memberikan acungan jempol kepada anggota bandnya saat dia keluar dari ruang wawancara. Perairan tersebut telah dicari selama 4 hari oleh penjaga pantai Karibia Belanda, tetapi ketika tidak ditemukan apapun hingga tanggal 27, pencarian pun dihentikan. Untuk beberapa waktu diduga bahwa Amy telah jatuh ke laut, tetapi teori ini telah disingkirkan karena dia adalah seorang penjaga pantai terlatih dan tidak mungkin melakukan kesalahan seperti itu, dan juga tidak diyakini bahwa dia didorong ke dalam air. Seorang supir taksi di Curaçao melaporkan melihat Amy di sana ketika kapal tiba dan bahwa dia berlari melintasi tempat parkir mencari telepon. Dia kemudian melihatnya beberapa kali lagi, tetapi laporan-laporan itu tidak pernah dikonfirmasi. Dia telah terlihat beberapa kali di Curaçao sejak itu, dan beberapa saksi melaporkan bahwa dia bersama 2 pria agresif, salah satunya mirip dengan Douglas. Seorang pria lain mengatakan kepada polisi bahwa Amy mendekatinya dan menjelaskan bahwa dia ditahan di Curaçao melawan kehendaknya. Dia juga dilaporkan pernah terlihat di San Francisco bersama 2 pria dan di Bridgetown, Barbados bersama 4 pria. Sebuah detail yang dimasukkan dalam dokumenter tersebut menyatakan bahwa seorang bartender wanita di kapal memberitahu polisi bahwa pada pagi hari saat dia menghilang, dia terdengar berteriak, "Senyorita diculik." Dia mengulangi kalimat ini 2 kali sebelum dibawa ke belakang restoran oleh pelayan lainnya. Siapapun yang dapat menambahkan informasi terkait kasus Amy harus segera menghubungi FBI di 202-324-3000 atau We Help the Missing Tip di 86666 04025. 25. Nomor 5. Ini adalah fakta yang menyedihkan bahwa satu keputusan buruk bisa menghancurkan hidup seseorang. Dan seorang pemilik restoran bernama Sarma Melengilis menjadi bukti nyatanya. Dia adalah subjek dari sebuah dokumenter berjudul Bad Vegan, Fame, Fraud yang disutradarai oleh Chris Smith dan dirilis pada tahun 2022. Sarma tumbuh besar di Massachusetts dan sejak usia dini dia sudah menunjukkan minat pada seni kuliner berkat ibunya yang bekerja sebagai koki. Saat dewasa, dia pindah ke New York di mana dia bekerja untuk sebuah perusahaan investasi. Pada tahun 1996, dia pindah ke Boston, tetapi 2 tahun kemudian dia kembali ke New York dan lulus dari French Culinary Institute pada tahun 1999. Dia kemudian membuka restoran vegan Pure Food and Wine dan Gramercy Park bersama Matthew Kenny, yang saat itu adalah pacarnya, dan Jeffrey Chotoro. Restoran tersebut dengan cepat menjadi populer dan masuk dalam daftar 100 terbaik versi majalah New York. Restoran itu juga terpilih sebagai salah satu tempat makan terbaik di New York versi majalah Forbes. Namun pada tahun 2009, segalanya mulai berantakan. Sarma menuduh Matthew tidak cukup memperhatikan keuangan restoran dan dia pun dipecat. Chotero meminjamkan $1,2 juta kepadanya untuk mengamankan bisnis atas namanya.
Tetapi kemudian dia membuka One Lucky Duck Juice and Takeaway dengan dua mitra yang sama. Pada tahun 2015, staf dari kedua restoran menolak untuk bekerja karena mereka belum dibayar selama lebih dari sebulan, menyatakan bahwa ini bukan pertama kalinya mereka harus bekerja tanpa gaji. Kedua restoran tersebut ditutup dan Sharma mengakui bahwa dia sedang mengalami kesulitan keuangan. Restoran-restoran tersebut dibuka kembali pada akhir tahun itu, tetapi 3 bulan kemudian situasi yang sama terjadi, dan kedua restoran tersebut akhirnya ditutup secara permanen. Tanpa diketahui banyak orang, dia dan suaminya, Anthony Strangis, yang dinikahinya pada tahun 2012, berutang banyak uang kepada para investor dan staf, yang sebenarnya tidak pernah mereka niatkan untuk dibayar kembali. Pasangan itu bertemu secara online, dan dia mengaku sebagai spesialis operasi rahasia, jadi mereka jarang bertemu karena dia harus sering bepergian untuk bekerja. Saat sedang menjalankan misi, dia akan meminta istrinya untuk mengirimkan uang, biasanya karena dia mengalami masalah atau situasi sulit saat menjalankan pekerjaannya. Akhirnya, dia kehabisan uang dan mulai menggunakan gaji stafnya untuk membayar pria itu. Strangis meyakinkan dia bahwa dia sedang diawasi oleh pemerintah dan bahwa dia perlu membuktikan kesetiaannya kepada sebuah entitas yang disebut keluarga. Untuk melakukan ini, dia harus mengirimkan kepada Strangis berapapun jumlah uang yang dimintanya. Jika ini dilakukan, dia bisa mencapai keabadian. Begitu juga dengan anjingnya, Leon, menurut Strangis. Pada saat itu, surat perintah penangkapan telah dikeluarkan untuk dirinya karena dia dituduh melakukan pencurian bernilai besar. Sedangkan untuk Sharma, dia dicari karena pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan, pencurian bernilai besar, dan penggelapan pajak. Pasangan itu ditangkap di Tennessee dan Sharma mengaku bersalah. Dia dijatuhi hukuman 4 bulan penjara setelah mengambil kesepakatan pengakuan bersalah. Dia dan Strangis bercerai pada tahun 2018 dan sekarang dia sedang dalam proses membangun kembali hidupnya di New York bersama anjingnya, Leon. Nomor 4. Kencan online memiliki sisi baik dan buruk. Di sisi positifnya, orang-orang bebas untuk bertemu dan saling mengenal dari rumah mereka sendiri dengan aman, dan mereka bisa bertemu langsung ketika sudah siap untuk memutuskan apakah mereka ingin memulai sebuah hubungan. Di sisi negatifnya, seseorang tidak pernah bisa benar-benar yakin bahwa orang lain itu benar-benar seperti yang mereka katakan. Selama bertahun-tahun, kita semua sudah sering mendengar banyak kisah horor yang berawal dari kencan online. Dan kasus Karat Asi adalah salah satu contohnya. Penderitaannya dijelaskan secara rinci dalam film dokumenter Sweet Bobby, My Catfish Nightmare yang dirilis pada tahun 2024. Film ini disutradarai oleh Latanya Shannon dan menjadi kisah peringatan bagi siapa saja yang mempertimbangkan untuk mencoba kencan online. Penderitaan Kirat dimulai di London, Inggris pada tahun 2009 setelah dia menerima pesan Facebook dari seseorang bernama JJ. Dia menyatakan bahwa usianya 18 tahun, sekitar 10 tahun lebih muda darinya, dan bahwa dia sedang berpacaran dengan sepupu Kirat, Simron Bogle. Dia menambahkan bahwa dia mengirim pesan kepadanya untuk meminta saran karena dia dan Simron sedang mengalami masa sulit dalam hubungan mereka. Dia tidak terlalu menanggapinya dengan serius, tetapi selama beberapa minggu berikutnya, Kirat mengirimkan beberapa pesan berisi saran kepadanya dan tidak terlalu sering memikirkan situasi tersebut. Tidak ada yang mencurigakan dari profil online-nya karena terdapat foto dirinya di sebuah pernikahan dan mereka memiliki beberapa teman yang sama seperti yang biasanya terjadi. Dia juga pernah mendengar tentang keluarganya sebelumnya, jadi dia tidak pernah curiga bahwa ada sesuatu yang tidak jujur. Beberapa minggu kemudian, Karat menerima kabar buruk bahwa JJ kehilangan nyawanya di Kenya. Dia terkejut dengan kabar ini, tapi karena dia dan JJ belum pernah bertemu, dia segera melupakan percakapan mereka dan melanjutkan hidupnya. Kemudian dia dihubungi oleh Bobby, saudara laki-laki JJ, seorang ahli jantung yang usianya lebih dekat dengan usia Karat. Mereka mulai berbicara dan menjadi teman, dan karena Karat dan Bobby sama-sama sedang menjalin hubungan, interaksi mereka tetap bersifat platonis. Mereka sesekali saling mengirim pesan, tetapi seringkali tidak berbicara selama 1 atau 2 bulan. Dia kemudian mengetahui bahwa Bobby juga kehilangan nyawanya di Kenya setelah dia diserang dengan senjata api. Teman-temannya menghadiri pemakamannya dan mengunggah foto-foto acara tersebut ke profil Facebook mereka. Namun, beberapa bulan kemudian, dia mengetahui bahwa dia masih hidup dan sedang menjalani perawatan di rumah sakit London, serta telah dimasukkan ke dalam program perlindungan saksi. Dia dan Kira tetap berkomunikasi, dan dia mengungkapkan bahwa dia mengalami kondisi yang mengancam jiwa akibat luka-lukanya. Dia menghubungi konsultan medisnya dan mantan istrinya, dan seiring berjalannya waktu, dia dan Bobby mulai menjadi dekat. Mereka menjadi pasangan 5 tahun setelah saling bertemu secara online. Dan meskipun mereka tidak pernah bertemu langsung, mereka akan makan malam pada waktu yang sama dan menonton acara yang sama bersama-sama.
Kirat tidak pernah melihat Bobby karena dia mengklaim bahwa panggilan video bertentangan dengan aturan program. Dan di kesempatan lain, dia akan mengatakan bahwa ponselnya tidak berfungsi dengan baik. Hubungan mereka tampaknya berjalan dengan baik, tetapi kemudian sikap Bobby mulai berubah. Dia akan memberitahunya bahwa dia akan pergi ke London untuk menemuinya, tetapi selalu saja ada alasan mengapa dia tidak bisa datang. Dia mulai memberitahunya dengan siapa dia boleh dan tidak boleh menghabiskan waktu, emoji apa saja yang boleh dia gunakan, dan bahkan kehilangan kesabaran ketika mengetahui bahwa dia pernah ditangani oleh dokter laki-laki. Pada tahun 2018, dia mengaku berada di Inggris, tetapi terus saja membuat alasan, dan Kirat memutuskan untuk mencari tahu kebenaran di balik misteri ini. Dia menyewa seorang detektif swasta yang menemukan bahwa dia sebenarnya tinggal di Brighton dan bukan di London seperti yang dia klaim. Suatu hari dia memutuskan untuk mengemudi ke rumah Bobby untuk menghadapinya. Dia merasa gugup tetapi berhasil mengumpulkan keberanian untuk mengetuk pintu rumahnya. Dan secara mengejutkan, Bobby membuka pintu dan dia menuntut penjelasan mengapa dia telah berbohong tentang lokasinya. Bobby terkejut dengan tuduhan itu dan tampak benar-benar bingung. Kemudian terungkap bahwa seseorang telah mencuri identitasnya dan menipu Karat sehingga percaya bahwa dia berbicara dengan Bobby yang asli, yang sebenarnya tidak memiliki masalah kesehatan dan bahkan belum pernah ke Kenya. Pelakunya akhirnya terungkap sebagai sepupu Karat sendiri, Simron Bogol. Dia memulai penipuan itu saat dia baru berusia 18 tahun dan terus berbohong kepada Karat selama 9 tahun. Dia kemudian meminta maaf dan mengaku melakukan itu karena dia dan Karat sama-sama sedang berada di masa-masa sulit dalam hidup mereka. Dan dia percaya Bobby adalah cara yang sempurna untuk membuat hidup mereka sedikit lebih menarik. Kirat memenangkan gugatan ganti rugi besar terhadap Simran pada tahun 2020 dan Simron tidak pernah didakwa melakukan kejahatan. Saat ini dia tidak memiliki jejak di internet dan memilih untuk menjalani hidupnya secara diam-diam. Nomor 3, dokumenter tahun 2022 karya Felicity Morris, The Tender Swindler, menceritakan kisah seorang pria yang menyebut dirinya Simon Leviev yang berhasil menipu beberapa wanita hingga menyerahkan uang hasil jerih payah mereka berkat penipuan kencan online. Sebenarnya namanya adalah Simon Hyatt dan dia pernah bermasalah dengan hukum sebelumnya dalam hidupnya. Selama masa remajanya, dia mulai melakukan penipuan cek saat tinggal di Brooklyn, New York. Dan pada tahun 2011, dia ditangkap setelah didakwa dengan penipuan dan pemalsuan. Dia juga telah membuat paspor palsu, cek palsu, dan identitas palsu. Tak lama kemudian, dia memutuskan untuk menjadi penipu profesional, karena itu akan memberinya uang lebih cepat daripada punya pekerjaan sungguhan. Penipuan besar pertamanya dimulai di Finlandia, dan di sana dia menipu 3 wanita. Dia ditangkap dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Tetapi selama waktu itu dia mengasah keahliannya menipu agar bisa melanjutkan rencananya setelah dibebaskan. Setelah keluar dari penjara pada tahun 2017, dia kembali ke negara asalnya, Israel. Dan disinilah dia menjadi Simon Leviev, CEO sebuah perusahaan berlian. Dia mengaku sangat kaya karena ayahnya adalah seorang miliarder dan sering menyebut dirinya sebagai pangeran berlian. Setelah dia bertemu seorang wanita secara online, dia akan memamerkan kekayaannya, tetapi kemudian mulai mengaku bahwa setidaknya salah satu dari banyak musuhnya sedang mengejarnya. Dia akan meminta uang untuk penerbangan agar bisa melarikan diri atau untuk membayar tempat persembunyian di mana dia tidak bisa ditemukan. Dia berjanji akan mengembalikan uang itu segera setelah dia aman, dan banyak wanita tertipu oleh tipu muslihat ini karena dia tampak seperti sosok yang dia gambarkan di dunia maya. Seorang wanita bahkan pernah bertemu langsung dengannya, dan karena dia terlihat persis seperti di profilnya, dia sama sekali tidak curiga sedang ditipu. Beberapa korbannya bahkan sampai mengajukan pinjaman bank demi memastikan keselamatannya, sementara yang lain menguras tabungan hidup mereka karena percaya bahwa mereka telah menemukan cinta sejati mereka. Dia menipu wanita-wanita dari berbagai negara di seluruh dunia. Beberapa dari mereka yakin bahwa mereka pada akhirnya akan bertemu dan menghabiskan sisa hidup bersama. Dan setidaknya, satu korban mulai mencari apartemen yang akan mereka tempati setelah dia aman. Sementara itu, Hyatt menjalani kehidupan mewah berkat uang, kartu kredit, cek, dan sumbangan dari para korbannya. Pada satu titik, dia memang tampak berusaha untuk membayar kembali 2 wanita tersebut. Tetapi salah satu ceknya ditolak dan $100.000 tunai yang dia kembalikan ternyata palsu. Baru ketika pengeluaran kartu kreditnya yang berlebihan diperhatikan oleh perusahaan kartu kredit, penipuannya mulai terbongkar. Identitas aslinya terungkap dan 2 korbannya membongkarnya dalam sebuah artikel berjudul The Tender Swindler.
Dia ditangkap di Yunani dan dijatuhi hukuman 15 bulan penjara di Israel. Dia diperintahkan untuk membayar kompensasi sebesar 35.000 dan denda sebesar 4.600 pound sterling. Namun dia dibebaskan setelah 5 bulan berkat merebaknya pandemi. Lviv terus mempertahankan ketidakbersalahannya, mengklaim bahwa dia adalah seorang pebisnis sah yang hanya ingin bertemu wanita secara online. Meskipun dia menipu korbannya sekitar 10 juta dolar hanya dalam waktu 2 tahun. Nomor 2. Kebanyakan dari kita pasti pernah melihat acara paranormal yang mengklaim menemukan hantu dan setan di lokasi angker, seperti rumah, penjara, rumah sakit terbengkalai, dan fasilitas kesehatan jiwa yang sudah lama tidak berfungsi. Acara-acara seperti ini biasanya harus disikapi dengan skeptis, karena sebagian besar peralatan yang digunakan oleh para penyelidik paranormal ini sifatnya masih teoritis, dan banyak klaim mereka tentang melihat roh serta mengungkap tempat angker telah dibantah selama bertahun-tahun. Genre ini memang mengalami penurunan popularitas secara perlahan. Namun, sebuah dokumenter tahun 2018 berjudul Demon House yang disutradarai oleh Zach Bagans berhasil membuat penontonnya merasa was-was, terutama karena satu adegan yang sangat mengganggu di dalamnya. Saat dokumenter ini dimulai, penonton diperingatkan bahwa semua orang dan tempat yang ditampilkan adalah nyata dan mereka harus berhati-hati karena setan bisa menempel pada seseorang melalui perangkat elektronik seperti TV atau laptop. Bagans, seorang penyelidik paranormal, mendengar tentang sebuah rumah tertentu yang dijual di Gary, Indiana. Dia diberitahu bahwa rumah itu terkait dengan kesurupan setan dan bahwa keluarga Ammons yang tinggal di sana kesulitan menghadapi semua aktivitas paranormal yang mereka alami. Mereka telah melihat entitas tak dikenal, mengalami levitasi, mendengar langkah kaki tanpa wujud di berbagai area rumah, dan bahkan bertemu dengan sosok bayangan pria yang mondar-mandir di ruang tamu mereka. Mereka percaya ada kekuatan gelap yang menguasai rumah itu, jadi mereka memutuskan untuk menjualnya. Karena platform media sosial dipenuhi dengan cerita tentang rumah itu, Bagans memutuskan untuk mencoba membelinya tanpa pernah melihatnya. Tetapi dia berencana membuat film dokumenter sambil menjelajahi bangunan tersebut. Pada saat itu, dia sudah memiliki banyak penggemar berkat acara-acaranya seperti Ghost Adventures, Deadly Possession, dan House Calls. Dan dia yakin bahwa film dokumenter itu akan sukses. Namun sebelum dia bahkan menginjakan kaki di rumah itu, dia mulai mengalami mimpi buruk. Dan begitu dia mulai mengerjakan proyek tersebut, dia jatuh sakit sampai harus beristirahat di tempat tidur selama seminggu. Bahkan setelah dia sembuh, proses syuting memakan waktu hampir 4 tahun karena gangguan-gangguan gaib yang harus dihadapi tim menurut Bagans. Pada satu titik selama adegan paling mengganggu dalam dokumenter itu, salah satu kameramen menjadi sangat agresif dan mulai berteriak kepada anggota kru lainnya. Dan kemudian dia bersembunyi di dalam lift dan akhirnya dipecat karena agresinya, yang dia klaim sepenuhnya disebabkan oleh pengaruh rumah itu terhadap dirinya. Rekan-rekan kru lainnya telah mengonfirmasi hal ini, menyatakan bahwa mereka merasakan udara dingin di sekitarnya setelah insiden itu, dan rumah tersebut akhirnya dihancurkan pada tahun 2016 atas permintaan Begin, karena dia percaya tidak ada orang lain yang seharusnya tinggal di sana. Nomor 1. Cinta adalah sesuatu yang sangat misterius dan tidak mungkin menilai seseorang atas pasangan yang mereka pilih. Namun, banyak orang merasa bahwa seorang petugas pemasyarakatan bernama Vicky White menunjukkan penilaian yang buruk ketika ia memilih untuk terlibat dengan seorang narapidana bernama Casey Cole White. Dan kisah mereka didokumentasikan dalam film dokumenter Jailbreak: Love on the Run. Casey, yang tingginya 6 kaki 9 inci, dikirim ke Lauderdale County Corrections Facility selama 75 tahun setelah dia dinyatakan bersalah atas perampasan mobil, penyerangan rumah, dan penyerangan dengan senjata api. Dia juga mencoba menghilangkan nyawa seseorang dan telah melakukan perampokan tingkat pertama. Dia digambarkan oleh para penjaga dan sesama narapidana sebagai orang yang ramah dan menawan. Tetapi mereka segera menyadari bahwa dia memiliki temperamen yang meledak-ledak, terutama saat dia berada di bawah pengaruh zat terlarang. Sedangkan untuk Vicky, pada saat itu dia telah bekerja di fasilitas tersebut selama 17 tahun dan menjabat sebagai asisten direktur pemasyarakatan. Dia telah dianugerahi penghargaan karyawan terbaik sebanyak 4 kali dan dijadwalkan pensiun pada tahun 2022. Namun setahun sebelumnya, dia mengungkapkan bahwa dia sedang berkencan dengan 2 pria sekaligus, tetapi dia tidak memberitahu bahwa salah satunya adalah Casey karena alasan yang jelas. Sesama narapidana, Casey mulai curiga bahwa mereka menjalin hubungan diam-diam, tetapi mereka tidak pernah menyangka apa yang terjadi selanjutnya. Vicky selalu mengatakan bahwa pada hari dia pensiun, dia akan pergi dengan cara yang spektakuler, dan dia menepati janjinya.
Pada pagi hari tanggal 29 April 2022, dia mengeluarkan Casey dari selnya, membawanya ke sebuah kendaraan polisi, menyuruhnya masuk dan begitu saja pergi meninggalkan fasilitas tersebut. Dia mengklaim bahwa Casey seharusnya hadir di pengadilan di Florence untuk evaluasi psikologis dan bahwa dia sedang mengantarnya ke sana. Dia menambahkan bahwa dia akan menemui dokternya hari itu karena dia curiga sedang sakit. Tetapi rekan-rekan kerjanya menjadi curiga karena narapidana seharusnya dikawal oleh setidaknya 2 petugas. Berjam-jam berlalu dan pasangan itu tidak pernah kembali. Menjadi jelas bahwa dia dan Casey telah merencanakan pelarian yang sangat terorganisir, dan rekaman pengawasan menunjukkan mereka berada di sebuah pom bensin 8 menit setelah meninggalkan fasilitas tersebut. Pengejaran besar-besaran di seluruh negeri pun diluncurkan, dan pasangan itu berhasil dilacak hingga ke sebuah motel di Evansville, Indiana. Ketika polisi tiba, mereka melarikan diri dengan sebuah Cadillac abu-abu dan terjadilah pengejaran. Casey akhirnya menabrakkan mobilnya dan dia menyerah tanpa perlawanan. Tapi Vicky tidak seberuntung itu. Dia kehilangan nyawanya dalam insiden itu dan Casey dikembalikan ke penjara untuk menjalani hukumannya serta tambahan tahun yang diberikan karena pelariannya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol suka. Juga jangan lupa untuk berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar tetap update dengan semua unggahan kami berikutnya. Nama saya Top 5 Unknowns dan sampai jumpa di video berikutnya.